Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, kembali kita menyajikan 10 soal simulasi ya, pokok bahasan bilangan. Untuk menghadapi TKA Matematika SMS dari tahun ini yang mungkin tinggal 7 atau 8 hari lagi. Ya, kita mulai dari soal nomor 11 ya. Coba diperhatikan soalnya. Di sini diketahui X, Y, dan Z ini merupakan bilangan positif ya. Nilai dari X segi 3Y itu didefinisikan sebagai 3X dikurang Y per 2XY, dan Z kotak ini itu didefinisikan sebagai Z tambah 2. Yang ditanyakan adalah nilai dari hasil kali 6 kotak dengan 2 segitiga 3 sama dengan berapa. Ini kita harus definisikan satu persatu ya. Kita cari dulu yang ini atau yang ini, itu bebas saja. Yang mana dulu kita cari, yang penting mengikuti operasi yang sudah diberikan di sini, teman-teman. Misalkan yang pertama di sini ya, 6 kotak. Di sini kan kalau Z kotak itu Z tambah 2. Jadi kalau misalkan 6 kotak, itu berarti Z-nya diganti 6. Jadi 6 tambah 2 itu dapatnya 8. Ya, bisa. Nah, kemudian yang di sini, X segitiga Y. Bentar, ini kita di sini kalau 2 segitiga 3 berarti 2 ini sebagai X, 3 ini sebagai Y. Tinggal dimasukkan di sini. Jadinya 2 segitiga 3 sama dengan ini kan 3X ya. X itu diganti 2 dikurangi dengan Y. Y-nya 3 per di sini 2 dikali 2 dikali 3. Coba dihitung ya. 3 kali 2 6. 6 dikurangi 3 3. Ini 2 kali 2, 4, kali 3 dapatnya 12. Berarti tinggal dikalikan. Ini tadi hasilnya 8, dikali dengan yang ini hasilnya 3 per 12 ya. Berarti 8 kali 3, 24 dibagi 12 dapatnya 2. Jawabannya adalah delta ya. Oke, jelas ya teman-teman untuk nomor 11. Coba kita lanjut ke soal nomor 12. Silakan dipahami dulu soalnya. Ya, angka satuan dari 3 pangkat 2025 adalah berapa ya? Ini kalau kita mau ikuti kerja secara manual itu kan makan waktu yang lama, teman-teman ya. Ini bayangkan 3 pangkat 2025 mungkin sampai besok subuh belum selesai. Jadi coba kita ikuti polanya ya. Ini misalkan kita coba hitung dulu. Misalkan kalau kita mulai dari 3 pangkat 1 itu kan dapatnya 3 ya. Kemudian kalau 3 pangkat 2 itu dapatnya 9. Kemudian kalau misalkan 3 pangkat 3 itu kan dapat 27 ya. Terus kalau misalkan 3 pangkat 4 dapatnya 81. Coba kita lanjutkan dulu ya sampai beberapa bilangan. 3 pangkat 5 ini dapatnya 243. Kemudian 3 pangkat 6 itu dapatnya 729. Terus kalau 3 pangkat 7 ini dapatnya 2187. Dan 3 pangkat 8 itu dapatnya 6561. Nah, kelihatan dari sini ya bahwa setiap 4 bilangan ini berpola ya. Kita perhatikan coba satuannya. Ini kan satuannya kalau di sini kan ya, oh ya, ini 3 saja. Ini 9 ya, sudah satuan. Dan sini satuannya 7, ini satuannya adalah 1. Jadi 3971. Nah, itu berulang sampai bilangan yang kelima dan seterusnya sampai bilangan ke-8. Ini 3971. Artinya dari 3 pangkat ini itu satuannya kembali ke awal setiap kelipatan 4 dari pangkatnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau cek ini 3 pangkat 2025, coba kita 2025 ini kita bagi 4 dulu. 2025 kita bagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena setiap 4 ini dia berubah. Dia kembali ke 3 untuk satuannya. Ternyata 2025 ini kalau dibagi 4 itu dapatnya 506 ya, tapi sisa 1. Artinya pas di sini ya, anggaplah misalkan kalau kita lanjutkan dan seterusnya itu ke 506 misalkan ya. 506 itu sampai di antrian urutan keempat. Seperti itu. Nah, 506 maksud saya 2024, maaf ya. Ini sampai di 506 itu kan sejajar dengan 2024.
Jadi pas itu kembali ke 2025 ya, 3 pangkat 25 itu kembali ke awal di sini. Satuannya ke 3. Artinya jawabannya itu Bravo. 3 pangkat 2025 itu bilangan kesekian gitu ya. Nah, di sini satuannya adalah 3 ya. Teman-teman bisa dipahami ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Coba dikerja-kerja dulu teman-teman. Ya, soal tentang merasionalkan penyebut. Ini bentuk akar ya. Teman mungkin sudah sering mengerjakan soal seperti ini. Bentuk dari akar 50 per 2 akar 2 dikurang per 6 itu dapat disederhanakan menjadi. Jadi kalau kita rasionalkan ini, kita kalikan dengan sekawan yang ada di penyebut. Ah, ini 2 akar 2 dikurang akar 6. Kita kalikan dengan 2 akar 2 ditambah dengan akar 6 per 2 akar 2 ditambah dengan akar 6 seperti itu. Begini bentuk umumnya. Jadi kalau misalkan kalau ya awalnya kan begini ya. Misalkan saya kasih contoh saja ya. Misalkan kalau A akar B, kalau kita rasionalkan itu dikali dengan akar B per akar B. A-nya bebas saja. A-nya boleh tidak punya akar, boleh juga punya akar, itu diabaikan saja karena diperhatikan cuma di penyebut. Jadi kalau misalkan di sini kalau misalkan di sini A per akar B tambah akar C, maka di sini dikalikan dengan akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Seperti itu guys ya. Nah, kalau kurang di sini, maka di sini jadi tambah. Kebalikannya ya. Oke, jadi boleh di sini, boleh dua-duanya punya akar, boleh juga salah satunya punya akar. Nah, kalau misalkan punya akar begitu, berarti harus dirasionalkan ya. Jelas ya teman-teman, untuk nomor 13 ini coba kita lanjutkan kerja. Ini dikalikan saja ya. Ingat kalau perkalian akar sering kita jelaskan. Kalau perkalian akar berarti di dalam akarnya juga dikalikan. Misalkan akar 50 dikali 2 akar 2 berarti ini 2 akar 100. Ya, karena 50 dikali 2 itu dapatnya 100. Ya, kemudian ditambah dengan akar 50 dikali akar 6 itu berarti dapatnya akar 300. Ya, seperti ini guys. Oke. Nah, kemudian bagaimana yang dibawa? Yang dibawa itu ingat bentuknya seperti ini. Kalau A dikurang B dikalikan dengan A tambah B, maka yang dikalikan itu adalah A dikalikan dengan A, B dikalikan dengan B, kemudian diantaranya ada tanda kurang, gitu ya. Jadi kalau misalkan 2 akar 2 ini dikali 2 akar 2, coba ini dikalikan ya dengan yang ini. Nanti pemisahnya itu adalah kurang. Coba kita cakar-cakar dulu di sini. Misalkan coba saya pakai cinta lain dulu ya. 2 akar 2 dikali 2 akar 2, seperti ini ya jadinya ya. Itu berarti dikalikan itu 2 kali 2 4. Kemudian akar 2 dikali akar 2 itu 2 ya, hilang akarnya. Berarti dapatnya 8 guys. Ya. Kemudian akar 6 dikali akar 6 itu dapatnya 6. Oke, jelas ya. Nah, sekarang akar 100 itu kan 10 ya. Ya 2 dikali 10 ditambah dengan akar 300 itu kan bisa dipecah menjadi 100 dikali 3. Ya. Jadi 100 akarnya 100 itu 10. Jadi 10 akar 3. Nah, seperti ini. Jelas ya. Kemudian di bawahnya di sini 8 kurang 6 itu dapatnya 2. Nah, kita tinggal bagi ya, ini kan 2 bagi 2 habis ya. Kemudian 10 bagi 2 itu dapatnya 5. Jadi dapatnya 10 ditambah dengan 5 akar 3 ya. Jawaban benarnya di sini adalah error. Oke, next nomor 14. Silakan dipahami dulu soalnya. Ya, ini masih tentang operasi pada bentuk akar ya. Kita sederhanakan, teman. Ini kan 5 akar 72 ditambah dengan 6 akar 128 dikurang 8 akar 32. Nah, ini kita pecah dulu ya. Coba pelan-pelan. Akar 72 itu bisa diuraikan menjadi 36 dikali 2. Seperti itu. Kemudian 6, 128 itu bisa dipecah menjadi 64 dikali 2. Ya. Dikurang 8 akar 32 itu bisa diuraikan menjadi 16 dikali 2. Ringkasnya begini teman-teman, kita itu berpatokan pada akarnya, opsinya maksud saya ya. Kita berpatokan sama opsinya. Ini kan semuanya memuat angka 2. Berarti kita harus mencari bilangan yang bisa dibagi 2. Misalkan
72 dibagi 2. Jadi semuanya harus memuat akar 2. Itu triknya ya, itu cara silumannya. 72 itu dibagi 2 dapatnya 36, gitu ya. 128 dibagi 2 itu dapatnya 64. 32 dibagi 2 dapatnya 16. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Nah, kemudian tinggal kita uraikan. Pelan-pelan saja ya. Akar 36 ini 6. Akar 2 tetap ya. Ini 6. Akarnya 64 itu 8. Ya, ini akar 2. Dikurang 8. Akarnya 16 itu 4. Tinggal akar 2 di sini. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. 5 kali 6, 30. Ya, ditambah dengan 6 kali 8 itu 48, akar 2. Kemudian 8 kali 4, 32, akar 2. Tinggal kita operasikan yang di luar akar. Ini 30 tambah 48, 78. 78 dikurangi 32, dapatnya 46. Ya, jadi 46 akar 2. Jawabannya error. Oke, bisa dipahami ya nomor 14 ini. Coba kita lanjut ke soal nomor 15. Diperhatikan dulu soalnya. Ya, oke, baik ya. Ini hasil dari 9/7 dikali 3,111 dan seterusnya. Ditambah dengan 0,8 dikali 6/4 sama dengan berapa? Bagusnya ini kalau misalkan kita jadikan dulu semuanya dalam bentuk pecahan biasa ya. Misalkan 9/7 ada ini, sebentar kita sikat ini ya. 9/7 dikali berapa gitu ya. Ditambah dengan 0,8 itu kan 8/10 ya. Oke. Dikali dengan 6/4 itu jadikan pecahan biasa. 4 kali 6 24. Ditambah 1 itu dapatnya 20. 25/4. Nah, bagaimana dengan ini? Di video pertama dari pembahasan bilangan real itu sudah kita jelaskan ya, bagaimana cara menjadikan pecahan desimal yang berulang itu menjadi pecahan biasa. Cara silumannya seperti ini, coba ya, teman-teman. Ini tidak apa-apa, ini kita ingatkan lagi ya. Jadi, kalau misalkan sebentar ini, misalkan kalau ada pecahan berulang, pecahan desimal berulang itu misalkan 0,3333 dan seterusnya. Maka cara menjadikannya pecahan biasa ini adalah angka yang berulang itu kan 3. Berapa banyak bilangan yang berulang? 1 digit ya, berarti dibagi dengan 9. Makanya 0,333 itu bisa diubah menjadi 3/9 atau sepertiga. Terus kalau misalkan 0,1111 dan seterusnya, berarti di sini 1/9. Oke, paham ya? Kalau misalkan ada 2 yang berulang, katakanlah misalkan 0,52, 52, 52, dan seterusnya. Berarti ini yang berulang itu kan 52. Karena ada 2 angka yang berulang, berarti di sini 99. Gitu ya. Bagaimana kalau 3 angka? Berarti misalkan 0,123, 123, dan seterusnya. Berarti ini bisa ditulis 123/999 ya, karena 3 angka yang berulang. Boleh dicek di kalkulator teman-teman ya untuk dibuktikan kebenarannya. Nah, bagaimana kalau 3,111 dan seterusnya? Nah, itu teman-teman, ini ada triknya ya. 3,1111 ini kan tidak ada di sini ya. Ini kan bisa dipecah menjadi 3 ditambah 0,1111 dan seterusnya. Kan bisa begitu ya? Ya, bisa lah. Ini kan ini 3 ditambah 0,111 itu kan sama dengan 1/9. Nah, 3 tambah 1/9 itu kan 3/9. Atau sama saja dengan 9 kali 3, 27, tambah 1 itu 20, 28/9. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, saatnya kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Kita coret-coret ini dengan, oh ya maaf, ini kita dahulukan ya. Kalau ada beberapa operasi di sini, ada kali dengan tambah, berarti kita kerja dulu yang perkalian. Ya, belakang tambahnya ini, sebentar. Nah, ini 9 dengan 9 habis ya. 28 dengan 7 dibagi ya. Dapatnya berapa ya? 4. 4 kali 7, 28. Oke. Nah, ini 8 bagi 4. Di sini 2. Terus di sini berapa? Ah, ini sebentar. Ini kan tinggal 4 ya. Ditambah 2 kali 5, 2 kali 25 itu kan 50. Dibagi 10 dapatnya 5. Nah, jelas? Berarti 4 tambah 5 dapatnya
9. Oke, bisa ya, teman-teman? Next, nomor 16, dipahami dulu soalnya. Ya, coba dilihat ya. Hasil dari min 32 tambah 75 dibagi dengan min 3, dikurangi dengan minus 15 dikali 2 sama dengan berapa ya. Sama dengan tadi di nomor 15, kita perhatikan operasi yang digunakan ya. Kita harus kerja dulu yang operasi kali dengan bagi. Nah, coba dilihat. Ini kan min 32 ya, ditambah. Ini kita kerja dulu. 75 dibagi min 3. Gitu ya. 75 dibagi min 3 itu dapatnya min 25 ya. Oke, teman-teman. Nah, kemudian dikurang. Ada kan dikurang ya. Ini dulu dikerja. Min 15 dikali 2 itu dapatnya min 30. Jelas ya, teman-teman? Nah, sekarang kita buka kurungnya. Ini kan min 32 tambah dengan kurang ketemu jadi kurang seperti ini. Minus ketemu plus itu minus ketemu minus plus seperti ini. Nah, tinggal dihitung. Min 32 dikurang 25 itu min 57. Min 57 tambah 30 berarti min 27. Jawabannya Charlie. Ya. Oke, jelas ya. Next, nomor 17. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, ada lagi tanda operasi seperti ini ya. Tanda bintang artinya 5 kali bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Kemudian dibagi oleh jumlah bilangan pertama dan kedua. Maka nilai dari... Oke, ulangi satu kali dulu ya. Tanda bintang artinya 5 kali bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Kemudian dibagi oleh jumlah bilangan pertama dan kedua. Jadi kalau misalkan begini. Kalau misalkan, ini kan operasi ya. Misalkan kalau saya tulis A bintang B, itu kan sama kalau kita tulis 5 kali bilangan pertama, berarti 5 dikali A, dikurangi bilangan kedua, berarti dikurangi B, kemudian dibagi. Di sini. Jumlah bilangan pertama dan kedua. Seperti ini, guys. Oke, bisa ya dipahami ini maknanya? Nah, berarti kalau ini, kita kerja dulu yang di sini, guys. Ya, berarti 8 bintang-bintang 4 sama dengan 5 kali 8 ya dikurangi 4 per 8 ditambah dengan 4. Oke, coba kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. 5 kali 8 itu 40. 40 dikurang 4 itu 36 ya. 36 per 8 tambah 4 itu 12. 36 dibagi 12 dapatnya 3. Belum selesai. Nah, sekarang 3 bintang-bintang minus 5. Dengan cara yang sama. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B. 3, 5 ya. 5 dikali 3. Seperti ini. 5 dikali 3. Dikurangi dengan minus 5. Seperti ini guys. Per A tambah B. Berarti 3 ditambah dengan minus 5. Bisa dipahami ya. Coba 5 kali 3, 15. Ya, 15 ditambah dengan 5. Pelan-pelan saja ya. Ini jadinya kurang. 3 dikurang 5 dapatnya minus 2. 15 tambah 5 itu kan 20. 20 dibagi minus 2 dapatnya min 10. Jawabannya error. Oke, jelas ya. Next, nomor 18. Silakan. Ya, sengaja kita rinci begitu supaya teman-teman semua bisa paham ya. Nah, suatu kupon diberi kode AT001 sampai AT050 ya, 001 sampai 050. Banyaknya kupon dengan angka yang habis dibagi 5 adalah berapa? Berarti tinggal diperhatikan saja angka yang di sini ya, digit ya. Berarti mulai dari AT005, kemudian AT010 ya. Kemudian AT015, kemudian AT020, dan seterusnya. Sampai yang habis dibagi 5 kan termasuk gini juga ya. AT050.
Nah, ada berapa bilangan ini semua, teman-teman? Ya, ada berapa? Ada 10 ya. Ada 10 kupon lah yang bisa dibuat. Charlie. Ya. Oke, next nomor 19. Silakan dipahami dulu soalnya. Ya, nomor 19 ini sedikit agak lebih menggigit ya dibanding soal sebelumnya. Coba dilihat. Diketahui A ini adalah 1/5 akar 5, B adalah 5 dikali akar pangkat 3 dari 25, dan C adalah akar pangkat 4 dari 0,008. Dan D ini adalah akar pangkat 3 dari 1/25 pangkat 4. Nah, ini bagusnya kalau kita sederhanakan dulu, teman-teman, ya, karena kita akan mengoperasikan bilangan-bilangan seperti ini. Tentunya kita butuh bilangan yang sederhana untuk mudah dihitung. Kalau A ini tidak apa-apa, begini saja ya. Yang B ini dengan CD ini yang harus kita sederhanakan. Misalkan B itu kan 5. Coba kita buka ya. Ini kan akar pangkat 3 dari 25 ya. Berarti akar pangkat 3 pelan-pelan ya. Coba 25 itu kan 5 pangkat 2. Nah, ini ditulis 5 dikali 5 pangkat 2 per 3. Ya, 2 per 3. Oke, ini simpan dulu ya. Untuk C-nya, ini akar pangkat 4 dari 0,008. Ini kan sama dengan 8 per 1000 ya. Coba. Ini sama dengan 8 per 1000. Kalau dibagi 8 semua, dapatnya 1 per 125. Oke. Berarti ini sama dengan 1 per 125 atau C sama dengan akar pangkat 4. 1 per 125. 125 itu kan 5 pangkat 3 ya. Naik jadi minus. Seperti ini. Atau ditulis 5 pangkat min 3 per 4. Ya, itu untuk C-nya. Oke. Nah, kemudian untuk D-nya. Kalau D-nya bagaimana? D-nya itu berarti akar pangkat 3 dari... Oke, coba pelan-pelan ya. 1/25 itu berarti 5 pangkat minus 2 ya. Pangkat 4. Di sini berarti D itu sama saja dengan 5 pangkat min 2 dikali 4 itu kan min 8 per 3. Nah, sekarang kita mulai obok-obok ya. Yang pertama dulu di sini. A dikalikan dengan B. A-nya itu adalah 1/5 akar 5 dikali dengan B. B itu 5 dikali 5 pangkat 2 per 3. Ini kita bisa coret dulu ya. Akar 5 itu kan sama dengan 5 pangkat 1/2 dikali dengan 5 pangkat 2 per 3. Ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. 1/2 tambah 2 per 3. Bisa dicakar di sini. 1/2 tambah 2 per 3 samakan penyebut 6 ya. Ini 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, tambah 2 kali 2 4. 3 tambah 4, 7. Jadi hasilnya ini adalah 5 pangkat 7 per 6. Atau bisa dipecah menjadi 7 per 6 itu kan kalau diubah jadi pecahan campuran itu jadi 1 per 6. Ini kalau diubah lagi menjadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1/6. Oke? Nah, kalau dijadikan dalam bentuk akar, ini sama dengan 5 pangkat 1, 5. Ini diubah jadi seperti ini, guys. Pangkat 6 di sini, 5. Di sini benar. Oke, bisa ya? Nah, kemudian untuk yang bagian di sini, C pangkat 8. C-nya itu kan di sini, ya. C pangkat 8 dikali dengan D pangkat min 3. C-nya itu 5 pangkat min 3 per 4. Pangkat di sini, pangkat 8. Dikali D. D itu yang ini. 5 pangkat min 8 per 3, pangkat 3 lagi. Ya, pangkat min 3, maaf. Ini pangkat min 3 ya. Oke. Nah, ada yang bisa dicoret ya dari pangkatnya itu. 8 bagi 4 itu 2 ya. Berarti di sini jadinya, bentar, ini 5 pangkat minus 6. Oke, dikali ini juga jadi positif tapi ya. Ini 5 pangkat 8. Karena minus 8 dikali minus 1 itu positif 8.
Ini berarti jadinya 5 pangkat minus 6 tambah 8 itu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti dapatnya 25. Ini malah hasilnya 5. Berarti ini salah. Oke, next yang terakhir. B per D. B-nya itu adalah yang di sini. Ya, bentar kita tulis dulu ya. B-nya itu 5 dikali 5 pangkat 2 per 3 per D-nya itu adalah 5 pangkat min 8 per 3. Nah, kita gunakan sifat eksponen. Ini sama dengan 5 pangkat, ini kan 1 ya. Ada di sini 1, dijumlah. 1 tambah 2 per 3, ya. Dikurang ya, dikurang dengan minus 8 per 3. Karena kalau pembagian itu dikurang pangkatnya. Coba pelan-pelan teman-teman. Ini jadinya berapa ini? 5 pangkat, kita cakar di sini ya. 1 itu kan 3 per 3 ya. Ditambah dengan 2 per 3. Minus ketemu minus itu plus. Seperti ini. Tinggal kita hitung. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 8, 13. 13 per 3. Sekarang jadikan dulu pecahan biasa. 5 pangkat 13 per 3 itu jadinya 4 sepertiga. Artinya bisa ditulis dengan cara yang sama dengan di sini ya. Itu sama saja dengan di sini ya. Mudah-mudahan cukup. 5 pangkat 4 dikali akar pangkat 3 dari 5. Sama dengan yang ini gitu ya. Kalau pangkat pecahan itu diubah jadi akar seperti ini. Jadi ini 5 pangkat sepertiga itu kan sama dengan akar pangkat 3 dari 5. 5 pangkat 4 itu 625. 625 berarti di sini akar pangkat 3 dari 5. Ini jawabannya sama enggak? Oh, sama ya. Berarti benar. Semoga teman semua bisa paham ya nomor 19 ini. Ini apa namanya berbelok-belok. Tinggal teman-teman semua rapikan ya. Next nomor 20. Iya, izin ya teman-teman, nomor 20 ini kita jadikan sebagai oleh-oleh lagi ya. Nanti coba-coba didiskusikan dengan rekan-rekannya ya. Kalau bisa di video ini dibagikan ya teman-teman untuk didiskusikan di kerja bersama ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.